Itu adalah dengan cara meminta surat SPPI tadi ya. Kalau emang sudah tidak ada, boleh kalian suruh pergi kalau dia ngamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata OJK sudah menyetujui DC boleh menagih ke kantor asalkan memenuhi syarat-syarat seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Semuanya sebelumnya saya informasikan dulu ya dari wilayah Sumatera Selatan, yang mana diinformasikan ada seorang guru yang sudah menilap uang tabungan dari siswanya untuk membayar pinjol sebesar 100 juta. Nah, ini informasinya teman-temannya, guru SD tilap tabungan siswa 100 juta buat bayar pinjol. Diinformasikan di sini, polisi menangkap DA berumur 37, seorang guru SD di Oganilir, Sumatera Selatan. DA diduga menggelapkan tabungan siswanya hingga total lebih dari 100 juta. Uang tersebut digunakan untuk membayar utang pinjol yang melilitnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka DA mengakui perbuatannya. Dia menyebut uang yang digelapkan digunakan untuk bayar uang pinjol yang menumpuk. Selain itu, uang tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau udah model seperti ini, jatuhnya jadi pidana teman-teman ya. Padahal pinjol tersebut masih bisa kita tanganin dengan cara digalbay dulu. Nah, itu informasinya teman-teman ya. Jadi saya harapkan kalau udah model seperti ini, kalian artinya belum tahu dengan yang namanya galbay. Kemudian kalian belum kenal dengan yang namanya kuat mental. Terus kalian belum tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang sekarang ini mulai berani untuk menunjukkan diri bahwa galbay itu jalan terbaik daripada terus-teruskan membayarkan hutang pinjol yang mana 100 juta saja sudah dibayarkan tapi belum lunas. Logikanya ya kan, berarti selama ini kita hanya membayar bunga-bunga yang mana kita tidak tahu cara untuk bernegosiasi atau melunaskan pinjol. Jadi ada baiknya buat teman-teman semuanya yang memang punya teman ataupun punya kawan ataupun punya saudara yang terlilit pinjol, suruh banyak-banyak mencari vlog-vlog motivasi, mencari teman sesama pinjol, dan jangan membuat diri kalian merasa tertekan sendiri. Ingat saja yang galbay bukan kalian sendiri, gitu ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi sebelumnya ada beberapa pinjol-pinjol yang memang sudah ditutup sama OJK, sudah disanksi, suruh untuk melunaskan semua yang gagal bayar. Nah, sekarang kan terjadi lagi kepada Akseleran, yang mana baru-baru ini Akseleran disanksi oleh OJK. Dan di sini terlihat OJK meminta semua pengurus dari Akseleran untuk bertanggung jawab kepada semua yang terdampak gagal bayar. Artinya banyak nasabah yang gagal bayar saat ini belum bisa untuk menyetorkan pinjaman mereka, sehingga yang harus bertanggung jawab ini adalah petinggi-petinggi dari Akseleran. Ini efek dari pihak Akseleran yang tidak memverifikasi 2 langkah dan tidak mengingat resiko-resiko yang akan terjadi ketika terjadi gagal bayar. Jadi ini membuktikan bahwa setiap gagal bayar yang terjadi pada pinjol, yang bertanggung jawab itu sepenuhnya adalah petinggi dan juga para pemegang saham pinjol, bukan kalian kok. Jadi tenang saja ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini saya ada bacakan sebuah informasi yang mana ternyata debt collector per Juli ini boleh datang ke kantor ataupun menagih ke kantor. Nah, sebelumnya banyak juga teman-teman ya, bukan hanya 1-2 lah, banyak informasi yang datang ke saya. Ada beberapa pinjol-pinjol yang DC-nya datang ke kantor. Di sini saya akan informasikan sama kalian bahwa hanya ada beberapa syarat-syarat saja yang memang boleh dipenuhi oleh pinjol-pinjol yang boleh menagih selain di rumah. Ya, karena kita tahu penagihan pinjol itu hanya boleh di rumah, terus hanya kepada orang yang melakukan pinjol saja, terus tidak boleh membuat keributan. Tetapi sekarang sudah disetujui teman-teman. Dan ingat sekali, apabila hal ini terjadi kepada kalian, yang harus kalian perhatikan adalah
pinjol ataupun DC ini bisa sampai datang ke tempat kerja kalian, itu biasanya karena kalian tidak bisa dihubungin. Banyak orang yang mulai melarikan diri, mengganti nomor telepon. Salah satunya teman-teman ya. Jadi itu salah satu sebab bahwa DC ini diizinkan untuk menagih ke kantor. Kemudian lagi, biasanya DC sudah ke rumah dan orangnya pindah. Nah, ataupun DC sudah ke rumah tapi orangnya tidak ada. Nah, inilah faktor yang menyebabkan DC ini diizinkan untuk menagih ke kantor. Tapi jangan takut teman-teman ya, karena apa, yang menagih ke kantor ini adalah DC-DC yang hanya memiliki surat sertifikasi SPPI. Ingat, ada beberapa pinjol-pinjol yang belum mensertifikasikan DC-DC-nya. Salah satunya adalah pinjol menengah ke bawah yang memang belum ada DC sampai ke kantor. Yang sudah sering datang ke kantor itu adalah DC dari Tunaiku, kemudian Kredivo, kemudian Kredit Pintar, kemudian itu adalah Aku Laku, kemudian itu adalah HCI. Nah, biasanya DC-DC yang model seperti ini, DC-DC yang perusahaannya sanggup untuk memberikan SPPI kepada DC-DC-nya teman-teman. Ya, jadi perlu diperhatikan sekali, jangan takut karena kebanyakan juga banyak DC-DC bodong yang datang ke kantor. Ketika kita minta surat SPPI-nya, dia langsung berlagak so hebat buat keributan yang ujung-ujungnya membuat kita kalap juga. Nah, kalau yang seperti ini jangan sampai terpancing ya, karena biasanya DC seperti ini menyembunyikan identitas mereka. Kemudian lagi, biasanya DC yang datang ke kantor itu untuk hutang-hutang yang besar yang di atas 1 juta. Karena apa? Kalau hutang di atas 1 juta itu income balik ataupun jasa fee untuk mereka itu besar. Jadi yang hutangnya di bawah dari 1 juta biasanya mereka nggak mau datang. Datangnya paling ke rumah itu pun kalau sekedar lewat saja. Nah, itulah yang saya dapatkan informasinya teman-teman ya. Terus lagi, DC-DC yang datang ke kantor ini wajib untuk membawa surat tugas ya. Surat yang memang distempel basah, bukan surat yang ditunjukkan lewat WA ataupun lewat dari PDF yang dikirim ke kalian, bukan ya. Surat yang seperti itu tidak resmi. Surat yang resmi adalah yang memang diberikan surat tugas, yaitu berupa kertas yang distempel basah, itu resmi. Jadi perlu perhatikan, kalau itu tidak ada, kalian boleh suruh DC-nya untuk pergi. Baik-baik ya, jangan sampai membuat keributan. Lanjut lagi yang terakhir. Nah, ini yang paling penting sekali. DC-DC yang boleh menagih kantor ini adalah DC-DC yang sudah mendapatkan izin dari kalian sendiri untuk menagih selain di rumah, atau membuat perjanjian di luar dari rumah. Salah satu izin-izin yang memang digarisbawahi oleh DC ya, sebagai bentuk bahwa kalian menyetujuinya, yaitu DC selalu mengirimkan informasi bahwa akan datang ke kantor kalian, bahwa akan datang ke tempat kerja kalian DC atas nama ini. Nah, biasanya kita abaikan, dan kadang saya juga nyuruh mengabaikan ya. Abaikan saja, nggak usah dipikirkan. Kalau model seperti itu biasanya DC nggak datang. Selalu saya sampaikan seperti itu. Nah, ternyata sekarang ini bentuk yang model seperti ini sudah dijadikan bentuk surat izin oleh mereka untuk menagih kepada kalian. Tetapi biasanya kalau dia kirim hari ini, bukan hari ini dia datang, tidak ya. Biasanya itu masih sebulan 2 bulan lagi mereka datang, dan biasanya juga ini hanya terjadi di pinjol-pinjol besar saja ya, seperti yang saya sebutkan di atas. Nah, kalau untuk itu bagaimana solusi menghadapinya? Kan itu yang kita ingin tahu kan ya. Bagaimana solusinya agar DC ini cepat pergi dan bagaimana cara untuk mengusirnya secara baik-baik? Yang pertama itu adalah dengan cara meminta surat SPPI tadi ya. Kalau emang sudah tidak ada, boleh kalian suruh pergi. Kalau dia ngamuk, jangan lupa langsung panggil security. Yang kedua, ya, minta pendampingan. Karena apa? Setahu saya yang namanya orang boleh menagih ke kantor itu adalah orang yang dengan identitas resmi. Ya, karena dulu saya juga ditagih ke kantor, sampai ditungguin di kantor security, ditungguin di lobi, dan ternyata securitynya informasi dia membawa surat lengkap Mbak, jadi boleh kami izinkan. Nah, seperti itu yang saya ketahui teman-teman ya. Jadi dia wajib kita mintain surat SPPI. Kemudian lagi, jangan pernah berjanji untuk bayar ataupun kalian menandatangani surat di atas materai. Nah, biasanya DC-DC yang ada ke kantor ini mencari kesempatan
Ya, salah satu contohnya seperti Kredit Pintar dan juga Kredivo. Ini mereka suka membawa surat di atas materi yang mana diminta kita untuk menandatangani yang isinya kita akan berjanji bayar setiap bulan sekian ratus ribu dan nanti dalam waktu 3 hari akan kita bayar lagi sekian juta. Nah, kalau bisa jangan mau, karena ini bentuk intimidasi dan kalian boleh videokan pada saat menandatanganin. Nah, jangan mau teman-teman ya, nggak perlu tanda tangan di atas materai karena ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Dan lanjut lagi yang terakhir sekali teman-teman ya, hadapi dengan tenang dan tegas. Jangan membuat keributan karena akan memancing orang-orang. Tetapi kalau seandainya dia sudah memulai keributan, jangan lupa kalian videokan dan minta pendampingan security seperti yang saya bilang tadi. Karena setiap DC yang datang ke tempat kita, baik di rumah ataupun baik di kantor, tidak boleh membuat keributan ataupun tergesa-gesa. Ingat teman-teman ya, segala sesuatunya itu bisa kita viralkan. Karena kalau tidak kita viralkan pasti tidak akan berhenti. Dan segala sesuatu itu sepertinya sekarang wajib diviralkan. Karena kalau tidak diviralkan tidak akan ada tindakan. Jadi buat kalian semuanya, jangan pernah merasa takut sekalipun ada ancaman yang bunyinya akan datang ataupun kalian akan dibawakan kuasa hukum ataupun jam 12 yang nanti akan datang ke kantor kalian. Sejauh ini bukti yang seperti itu belum pernah terjadi dan sejauh ini DC yang datang baik ke kantor ataupun ke rumah biasanya tanpa ada konfirmasi. Tetapi jangan dikhawatirkan dulu, biasanya yang model-model seperti ini hanya terjadi di pinjol-pinjol tertentu saja dan biasanya DC-DC yang seperti ini adalah DC-DC yang memang sudah tersertifikasi. Artinya ketika dia membuat keributan, kita akan videokan, itu bisa mengancam sertifikasi mereka. Nah, itulah yang membuat poin kita tetap bertahan. Jadi buat kalian semuanya, jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Jangan gara-gara bentuk seperti ini kalian akan melakukan tindakan gegabah yang membuat kalian lebih jauh lagi. Lebih baik fokus saja pada pekerjaan kalian, fokus dengan keuangan kalian, dan jangan pikirkan hal yang belum terjadi. Fokus saja untuk memperbaiki hidup. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.